Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Inspiri, salam inspirasi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita ketemu lagi dalam acara Obras, obrolan cerdas. Kita masih melanjutkan obrolan kita mengenai bisnis alat kesehatan. Episode yang lalu kita membahas mengenai konsekuensi dari pelaku bisnis alat kesehatan dengan sertifikasi, ada CDAKB, ada ISO dan sebagainya. Kita sudah membahas bahwa itu konsekuensi bagi setiap pelaku bisnis distribusi maupun produsen alat kesehatan. Nah, kali ini kami akan menghadirkan dua narasumber sebagai pelaku bisnis distribusi alat kesehatan dari PT Mega Global Pratama. Kami hadirkan nanti kita akan membahas mengenai apa sih tantangan dan manfaat daripada sertifikasi di bisnis distribusi alat kesehatan dan apa yang sudah dialami oleh beliau-beliau ini dan bagaimana jalan kemudian beliau-beliau mendapatkan jalan keluar atau solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Bersama kita hari ini, saat ini hadir Ibu Erianti sebagai Operational Manager dari PT Mega Global Pratama dan Pak Andika Setiawan sebagai Project dan Product Development Manager dari PT Mega Global Pratama. Selamat pagi, sehat selalu Bu Eri dan Pak Andika. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak Ibu Erianti dan Pak Andika Setiawan atas kehadirannya di acara Obras pada hari ini. Kami ingin mendapatkan banyak informasi dan pengalaman terutama untuk kita bagikan kepada sahabat Inspire semuanya yang menanyakan beberapa poin yang saya sampaikan di depan tadi. Sehat selalu ya Bu Eri dan Pak Andika. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak kehadirannya pada hari ini untuk mengisi acara Obras kali ini. Nah, untuk membuka acara ini kami ingin mendapatkan gambaran lebih detail lagi mengenai apa sih pentingnya sertifikasi bagi distributor alat kesehatan, dalam hal ini pelaku bisnis distributor alat kesehatan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Supriya dari PT Inspire atas kesempatannya di Obras saat ini. Menurut saya, kalau untuk sertifikasi sendiri untuk di bisnis alat kesehatan itu sangat penting karena di sertifikasi ini ada terkait dengan CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik, dan ISO, baik itu 9001 maupun 45001. Semua saling bersinergi, jadi dengan adanya sertifikasi ini kita bisa melangkah di awal untuk menjalankan proses bisnis alat kesehatan itu dengan baik dan benar. Dari produk kita terima dari prinsipal sampai produk itu dipasarkan dan sampai diterima oleh end user, itu bisa terrekod dengan sangat baik, dan kualitas dari produk itu juga kita akan tahu betul di dalam baik selama masa penyimpanan maupun selama proses distribusi, sehingga customer menerima produk itu dengan kualitas yang baik. Itu pentingnya adanya sertifikasi. Dari segi ISO pun kualitas manajemen mutu sangat diperlukan. Kemudian dari 45001 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari perusahaan sendiri maupun penerima dari produk itu sangat penting, harus ada gitu. Dan sertifikasi itu kan harus terus, bukan hanya sewujud sertifikat terus kita tidak melakukan seterusnya, tapi itu adalah start point untuk kita terus konsisten menjalankan proses bisnis itu dengan baik dan benar. Jadi
sertifikat itu sangat penting untuk menjamin kualitas daripada produk itu, mulai dari diterima sampai dimanfaatkan atau digunakan produk itu. Seperti apa Pak? Ini manfaat dan tantangannya Pak. Baik, dari sudut pandang saya memang JDAKB maupun ISO itu sangat mendukung, baik dari sisi project maupun dari sisi produk, khususnya dari sisi produk. Jadi produk itu memang dibuat dari pabrik itu dengan aturan dan tata cara yang sesuatu, sehingga nanti diharapkan dari pabrik begitu sampai di end user, sampai di rumah sakit atau dokter, sampai atau pasien, itu produknya dalam keadaan prima, tidak berubah. Nah, itu diperlukan alur, tata cara. Ya. Bagaimana supaya produk yang dari pabrik keluar dalam keadaan prima, bagus, sampai ke pasien juga bagus. Di tengah-tengah itu adalah kami selaku distributor. Ya. Nah, tata cara JDAKB maupun ISO itu saling mendukung. ISO adalah menjamin bagaimana dia berperilaku, mengatur tentang manajemennya. JDAKB adalah bagaimana dia mendistribusikan saat terima barang dari pabrik dan dia akan membawa ke dokter atau rumah sakit atau pasien itu dengan cara yang benar, dengan tata cara yang benar, sehingga produk yang dibawa itu tidak berubah. Kualitasnya tetap sama. Itu yang dari sisi produk. Yang kedua dari sisi project, misalnya dari sisi usaha, itu adalah ketenangan. Jadi artinya kita bekerja itu tidak asal menjual, karena saya dari sudut pandang marketing ya Pak ya. Nggak asal apa aja dijual, genteng dijual, pintu rumah dijual, enggak. Jadi kita menjual itu ada tata caranya, sehingga itu pun akan membuat kita nyaman, si pembeli juga nyaman. Kita ikuti, kita lakukan saran mereka, ternyata ya memang harus seperti itu sih sebenarnya gitu. Memang kita nggak biasa aja. Jadi merasanya, rasanya kok ini aneh-aneh sih ngaturnya gitu. Ngapain sih? Nggak perlu itu juga bisa gitu kan? Ternyata nggak seperti itu. Nah, sekarang tadi Pak Andika langsung mendapatkan pengalaman dan manfaatnya, dan kalau sudah terbiasa bukan tantangan. Tapi pada saat tantangan itu sebetulnya yang paling menyulitkan dan memberatkan itu apa saja? Bu Anti mungkin. Menyulitkan itu sebetulnya ya karena teman-teman itu kan harus dijalankan oleh tim. Ya. Ya nggak mungkin kita menjalankan sendiri, itu nggak mungkin, walaupun dari pimpinan sudah konsen harus menjalankan JDAKB misalnya atau ISO gitu. Tapi itu kita nggak bisa jalankan sendiri. Pekerja yang biasa ya. Karena sertifikasi itu melibatkan seluruh jajaran dan struktur organisasi perusahaannya. Komitmennya harus dari atas sampai bawah semuanya. Betul. Dan itu tidak mudah karena pasti buat apa sih saya nggak urusan kok sama yang seperti itu. Saya kan nggak mau direpotin gitu. Tapi pembelajaran apa istilahnya ya memberikan arahan sampai mereka bisa paham dan menerima itu ya. Paham, komitmen pun akhirnya itu yang terus terang membutuhkan waktu dan tenaga dan pikiran. Itu aja yang saya alami saat ini. Jadi saat ini. Contohnya tadi Pak Andika tadi kan juga di level atas pun punya pandangan ngapain sih harus begini gitu ya kan. Jadi kalau dari namanya dulu mungkin yang pertama adalah masalah persepsi dulu Pak. Ya, jadi persepsi awal itu mempengaruhi tindakan selanjutnya. Jadi awalnya memang persepsi saya itu adalah hal yang mengganggu. Tapi begitu saya mau masuk mempelajari, ternyata itu merubah persepsi saya. Begitu persepsi saya berubah, maka tindakan selanjutnya saya akan mengikuti aturan itu. Persepsinya dulu yang dibenarkan dulu. Jadi di awal sebelum start untuk melakukan sertifikasi apapun itu, ISO ataupun JDAKB, itu harus diberikan pengertian dan pemahaman dulu. Manfaatnya, prosesnya seperti apa, baru nanti persepsi tadi yang disampaikan Pak Andika tadi akan merubah persepsi itu, sehingga mereka mau memahami dan menerima kondisi itu gitu ya, tugas-tugasnya dengan baik. Gitu. Betul Pak. Nah itu yang dialami oleh Mega Global Pratama di awal. Nah, sebetulnya proses ini sudah sejak tahun berapa Bu? Proses ini sebetulnya sejak tahun 2000. Kalau di Mega Global Pratama dari tahun 2018 sudah mulai. Awalnya itu pimpinan meminta saya untuk mengetahui dulu
CDAKB apa sih? Oke, Gitu. Karena oke, di mempelajari tahun- dulu ya. Ya, di tahun-tahun 2017, 2018 itu Kementerian Kesehatan sudah mulai agak menekankan, karena kan kalau dari Perpresnya sendiri di 2014, Permenkes ya. Permenkesnya di 2014, tapi di 2017-2018 itu sudah mulai di sounding agak lumayan Gencar. gencar gitu. Jadi kebetulan saya langsung ditunjuk sama pimpinan untuk mencari tahu itu apa sih, Mempelajari. Oke, saya datang pertama kali, saya dengerin apa ya katanya. Saya juga belum paham sih. Oke, ya udah saya ikutin, saya pelajari, kemudian saya laporkan juga. Ini implementasinya nggak mudah loh dengan perusahaan yang sudah berjalan. Beda kalau perusahaan itu baru berdiri langsung diimplementasikan sudah langsung lebih mudah kan. Ini sudah dengan kebiasaan masing-masing, harus seperti yang Pak Andika bilang tadi, tapi harus Berubah. Ada perubahan. Berjalan, saya mengamati aja kondisi di perusahaan. Kemudian nggak lama setelah itu saya ditunjuk sebagai MA. Ya, manajemen representatif. Waduh, gitu. Padahal saya nggak mau nih tadi, karena saya udah tahu begitu sulitnya gitu kan, kebayang gitu. Tapi kemudian akhirnya di tahun 2019 awal saya ikut training lagi untuk kedua kalinya mengenai CDAKB dan ISO juga. Tapi yang lebih saya lebih didalami itu CDAKB. Saya ikut training, dan setelah saya training, pimpinan langsung start jalan 2019 awal, kalau nggak salah itu training di awal itu bulan Februari 2019 sudah start. Sekarang terus start gitu. Sekarang 2022. Apa yang terjadi dari 2019 sampai 2022? 2019 mulai start itu kita mengundang beberapa konsultan. Akhirnya kita bekerja sama juga dengan konsultan untuk proses-proses pertahapannya itu, karena yang tahap awal adalah kita harus menyesuaikan, harus membuat SOP dulu. Yang dulunya tidak ada SOP gitu kan, harus dibuat SOP, itu tidak mudah karena masing-masing departemen, ya dari departemen juga dibagi lagi ke masing-masing sub departemen, itu harus ada SOP-nya masing-masing. Yang sudah benar tinggal disempurnakan, dibuat. Yang masih belum ada sama sekali harus dibuat. Nah, itu yang memang lumayan tahap awal tantangannya, kita membuat SOP itu dulu. Masing-masing departemen dan sub departemen itu saya libatkan. Karena saya tidak mau bekerja sendiri di sini, karena yang menjalankan toh akhirnya teman-teman juga kan, bukan hanya saya gitu. Kemudian dengan konsultan itu, bahkan 2 konsultan waktu itu, konsultan ISO dengan konsultan CDAKB sendiri. Kita adakan training untuk seluruh karyawan. Seluruh teman-teman itu harus ikut. Itu 2019 ya? 2019. Sebelum COVID. Kalau nggak salah sekitar di bulan Juni, Juli itu masih terus berlangsung. Sambil pensempurnaan SOP terus, terutama dari form-formnya yang kita tidak biasa dengan form, hanya telepon, ini loh, itu lah gitu. Tapi harus ada form. Kita ngapain sih pakai tulis-tulis gitu kan, repot. Udah, kemudian akhirnya kita semua sudah paham, sudah mulai bisa diterima sama teman-teman. Persepsi tadi yang Pak Andika sampaikan tadi, bahwa itu butuh waktu dari awal tahun 2019 sampai pertengahan tahun ya. Bu Erianti mempunyai tugas untuk menyampaikan itu kepada seluruh tim, merubah persepsi tadi. 1 semester ya Bu? 1 semester. Nah, saya ingin mendapatkan dari Pak Andika, karena di 2019 Pak Andika sudah teredukasi
persepsinya udah berubah. Yang tadinya dirasakan merepotkan, sudah merasakan ada manfaatnya. Baru mau melangkah pandemi. Apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan Pak Andika? Karena ini kaitannya dengan produk, kemudian project, gitu. Ya, selama pandemi kami mengikuti anjuran dari pemerintah. Ya pasti bagaimana kita mengurangi tatap muka, mengadakan kegiatan yang membutuhkan kumpulan orang banyak kita kurangi. Ya akhirnya online semua. Ya. Nah kaitannya sama JDKB yang kita udah mulai berpersepsi yang benar tentang ISO maupun JDKB, kita pendam dulu karena memang menurut MR si Bu jagoannya ini kan memang harus audit internal dulu gitu ya. Tapi selain itu memang saya dengan tim sudah mulai sosialisasikan, tapi tidak terlalu formal. Saya hanya menggaungkan bahwasannya gini loh, sebenarnya kalau misalnya kita marketing itu seolah-olah memang banyak batasan gitu, karena kita akan melangkah harus pakai form, kita akan seperti ini harus pakai form. Sebenarnya itu tidak membatasi, tapi justru malah memudahkan karena semua akan tadi mudah ditelusuri, ada track recordnya. Tinggal bagaimana kita filing, bagaimana kita berperilaku dengan tata cara yang benar gitu. Kalau kita sudah berperilaku dengan cara yang benar, penjualannya juga belum benar, mungkin belum saatnya. Tapi kalau Anda dari awalnya nggak benar, pasti hasilnya nggak benar gitu. Mantap. Awalnya benar dulu nih. Mantap. Soal itu benar apa enggak itu kan kita udah berikhtiar gitu kan. Nah, tinggal bagaimana. Bulan Ramadan, jadi dicek sekali saya Pak. Sepertinya begitu. Jadi tapi benar seperti itu Pak. Jadi terpelihara nih persepsi yang sudah berubah bahwa CDAKB dan ISO itu pasti bermanfaat, itu tetap dipelihara sambil menunggu waktunya nih kapan nanti audit internal. Nah gitu itu ya, akhirnya ketemu Inspire itu masalahnya. Nah ini Pak Andika menyampaikan mengenai Inspire ini konsultan gitu ya, mendampingi sertifikat. Nah tadi Bu Anti juga menyampaikan menggunakan 2 konsultan sebelumnya di tahun 2019. Iya betul. Dengan pandemik bagaimana nih dealing dengan 2 konsultan ini? Berhenti Pak. No stop. Karena pandemi. Karena pandemi berhenti. Memang saat itu kan memang semua SOP sudah selesai. Memang prosesnya untuk konsultan yang satu sudah selesai. Sebetulnya terpending satu hal di audit internal. Untuk yang ISO juga training sudah selesai. Jadi memang kita sudah selesai dan stop sampai di situ karena proses karena yaitu masalah pandemi. Tapi saya tetap tekankan kalau saya lebih menekankan teman-teman di bagian logistik karena walaupun dari marketing ada penjualan, tolong tetap gunakan form yang supaya mereka menjadi, buat saya pandemik di hold tapi kebiasaan harus tetap dijalankan supaya tidak lupa, dan akhirnya kalau itu sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, kalau nggak menggunakan form itu kan ada yang aneh, ada yang kurang gitu. Itu sih harapan saya supaya teman-teman pada saat nanti proses ini berjalan kembali itu tidak start dari awal lagi, tapi malah justru sudah expert gitu, tinggal finishing aja. Saya sih berharap itu ya. Puji Tuhan sampai proses pandemi berlangsung, teman-teman masih komitmen, sekarang pun masih komitmen terus menjalankan dengan mengikuti SOP yang ada. Ya, jadi dari sisi operasional dalam hal ini tadi Bu Anti menekankan pada logistik karena itu inti daripada CDAKB adalah bagaimana menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang. Dari sisi project dan produk tadi Pak Andika juga menyampaikan bahwa meskipun pandemi tetap itu persepsi yang sudah berubah, tetap dipelihara bahwa prosesnya akan mengikuti arahan dari 2 konsultan sebelumnya ya Bu. Meskipun kemudian berhenti karena pandemik konsultan tadi. Nah kemudian PR-nya adalah audit internal. Ini kaitannya dengan CDAKB tentunya ya Bu. Nah dengan dengan meredanya pandemi,
di tahun 2022, di mana tadi sudah semangat di tahun 2018 sebetulnya, semangat untuk tidak, tapi kan 2018 ya. Itu masih menyala-nyala, terutama dari top level manajemen pasti akan mengingatkan kembali. Itu apa yang dilakukan untuk mengejar bahwa sertifikat harus di tangan? Sebetulnya di tahun 2021 akhir, pertengahan, waktu itu kan sempat agak mereda. Ya kan setelah sebelum Delta. Kami masih hold dulu karena kan masih melihat situasi. Tapi setelah Delta, setelah Delta tuh bulan Juni Delta, Agustus, September, Oktober ya. Saya memberanikan diri bertanya sama pimpinan mau dilanjut apa enggak. Gitu, dengan situasi seperti ini gitu. Kalau kamu bisa lanjutin Ti. Ya oke Pak, saya lanjutkan. Saya melihat situasi juga, melihat kondisi teman-teman. Saya mulai buka-buka lagi, istilahnya refresh lagi, pelajari lagi. Walaupun saya belum sounding ke teman-teman, paling hanya ke top manajemen aja. Yuk kita mulai lagi, gitu kan, dengan Pak Andika, dengan Pak Omang, gitu kan, mulai lagi. Ya udah, oke Bu, kita mulai lagi, gitu kan. Saya bingung juga ini, mau saya jalankan sendiri audit internalnya atau saya konsultan lagi gitu kan. Tim audit internal saya bentuk, saya bentuk tim audit internal. Kemudian saya diskusi lagi dengan pimpinan. Pak, terus terang saya belum paham betul mengenai audit internal jalannya seperti apa, apalagi sudah sempat ke hold kan. Saya bersama-sama konsultan lagi boleh nggak? Pimpinan setuju, ya udah akhirnya ketemulah dengan Inspire. Ketemu Inspire itu di akhir 2021 ya Bu? Iya, sebetulnya menjelang. Saya kontak, tapi saya sendiri yang nggak follow up, pernah kontak-kontakan sama Pak Hartanto ya. Kemudian ada Supriya itu di situ. Juga, tapi saya sendiri habis itu ada akhir tahun itu yang Omikron ya, kembali masuk ya. Si Om kembali masuk. Waduh, ini mulai timbang lagi kan. Akhirnya saya putuskan nggak bisa begini nih, kalau seperti ini nggak akan jalan-jalan. Kita pending terus. Iya. Akhirnya saya komitmen aja dengan diri saya sendiri. Kita di awal 2022 kan kita kerjasama mulai ya Pak ya. Terus ya udah kita harus jalankan saat ini. Ternyata matching. Menurut Pak Andika matching gitu ya. Nah ini apa yang dirasakan, manfaat apa yang dirasakan dengan dimulai lagi nih komitmen untuk setelah Oktober itu kita harus sampai Bu Anti tadi memberanikan diri menyampaikan kepada top level manajemen kita harus mulai nih. Kalau enggak nanti terpending, nggak selesai gitu. Terus kemudian Bu Anti juga menyampaikan kita perlu konsultan. Akhirnya disetujui, akhirnya ketemu dengan Inspire Indonesia Konsultan. Nah, manfaat apa yang dirasakan baik Pak Andika maupun Bu Anti? Pak Andika dulu. Silakan Pak. Matching aja sih Pak. Dengan Inspire ya, udah itu aja sih. Saya berharap jawabannya panjang Pak. Ya kalau manfaat ya memang apa yang kami rencanakan di awal itu bisa direalisasikan. Itu yang penting. Jadi kami tidak hanya berangan-angan saja gitu, umpamane gitu kan nggak lucu, mbok menowo itu nggak lucu. Jadi apa yang kami angan-angankan itu bisa diwujudkan oleh Inspire. Karena matching tadi, itu aja sih Pak. Matching. Matching jawabannya Bu Anti. Kalau dari Bu Anti? Kalau dari saya sangat terbantu sih sebetulnya, karena
karena kami kan sudah menjalankan proses itu setengahnya ya Pak. Ya, sampai dengan menjelang audit internal Iya. untuk CDAKB. Dan saya yang keraguan-keraguan saya waktu itu apa bisa nyambung ya dengan yang sudah kita jalankan. Jangan sampai saya harus mengulangi dari awal lagi. Saya nggak mau, teman-teman juga pasti nggak mau gitu kan. Yang pasti saya, karena kesibukan saya tidak hanya untuk urusan sertifikasi, di bidang regulasi sendiri itu kan banyak perubahan dari pemerintah yang harus saya sinkronis juga. Jadi memang belum satu lagi registrasi produk. Produk itu kan memenuhi izin edarnya, ya kan? Itu buat saya berjalan bersama-sama itu tidak mudah, ya kan? Dengan adanya konsultan PT Inspire itu mengingatkan saya, ayo loh sampai di sini, ayo di sini, terus ada timetable-nya gitu yang harus saya ikutin schedule-nya gitu. Jadi buat saya itu membantu sekali dengan kesibukan saya gitu. Awalnya saya merasa kalau lagi penuh tuh, kok saya jadi dikejar-kejar, tapi saya ambil positifnya. Memang iya ya harus seperti itu. Kalau nggak sendiri saya yang keteteran, akhirnya saya otomatis kalau saya stop otomatis nggak berhenti semuanya. Berhenti semua kan. Udah akhirnya berjalan lah seperti itu. Alhamdulillah. Sampai saat ini pencapaiannya seperti apa Bu? Sertifikasi. Untuk cert ISO kami sudah mendapatkan sertifikasi. Alhamdulillah udah. Dua-duanya. Maupun 2001. Alhamdulillah. Sekarang audit internal sudah kita jalankan dengan capaian yang ada. Kita dalam proses perbaikan. Kemudian sambil menunggu submission ke Kemenkes. Jadi tinjauan manajemen sudah juga. Akan dilaksanakan, diusahakan sih di bulan April ini. Baru sesudah itu nanti kalau sudah beres semuanya baru submission ya Bu. Iya. Baik. Saya kira sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai pertanyaan dari sahabat Inspire pelaku bisnis distribusi alat kesehatan, terutama mengenai kenapa harus sertifikasi, apa tantangannya, bagaimana menjalani dan menghadapi tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan. Saya kira sudah tersiap semuanya. Nah, di ujung pembicaraan kita, obrolan kita ini, Pak Andika maupun Bu Anti, saya ingin Pak Andika maupun Bu Anti menyampaikan kepada sahabat Inspire, terutama pelaku bisnis alat kesehatan, silakan disampaikan pesan yang berkaitan dengan sertifikasi. Apa yang harus disikapi, apa yang harus dilakukan. Baik, untuk teman-teman semuanya mengenai sertifikasi ini, saran dari saya sih istilahnya? Jangan ragu lah. Jangan ragu untuk melalui proses itu. Ya, jangan ragu melalui proses tersebut. Harus yang pasti seluruh jajaran harus memiliki komitmen agar proses ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa mendapatkan sertifikasi. Jangan pantang menyerah. Apalagi ya? Tetap semangat. Bukan jangan pantang menyerah, harus pantang menyerah. Oh gitu ya. Harus pantang menyerah, tetap semangat dengan kendala-kendala yang ada. Iya. Pak Andika? Kalau saya pilih Inspire. Enggak, gini, terus terang aja Pak. Seperti halnya seseorang yang kalau saya kan mungkin pernah mengalami pacaran kali Pak ya. Kita tidak bisa memilih pasangan yang sempurna, tapi pilih pasangan yang magic Pak, yang sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan warna kita, sesuai dengan kebiasaan kita. Itu lebih enak, saling melengkapi.
Kalau kita cari yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Ya. Makanya dengan adanya aturan JDAKB itu diharapkan kita bisa berperilaku usaha yang baik dan benar. Makanya pilih Inspire karena matching dengan kami gitu aja. Pengalaman kami seperti itu. Intinya sih kalau bisa segera mungkin kita bisa sertifikasi JDAKB. Banyak manfaatnya dibanding mudorotnya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Andika. Jadi saya garis bawahi yang terakhir, kalimat Pak Andika yang terakhir. Ya. Segera lakukan sertifikasi, prosesnya apapun itu, karena akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan tantangannya. Iya. Saya tidak menyebutkan mudorot, Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak Bu Erianti dan Pak Andika Setiawan atas kehadiran dan obrolannya untuk Inspire TV di obrolan cerdas kali ini. Baik, sahabat Inspire, demikian tadi obrolan kita yang sangat bermanfaat dengan Ibu Erianti dan Pak Andika Setiawan mengenai pentingnya proses sertifikasi JDAKB maupun ISO untuk pelaku bisnis alat kesehatan, terutama distributor alat kesehatan. Apa manfaatnya, tantangannya, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut untuk mendapatkan sertifikat itu, yang mana sertifikat itu sangat-sangat bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.